Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk materi farmakognosinya. Nah, ini yang terakhir mengenai metabolit sekunder ya. Metabolit sekunder yang terakhir kita pelajari ya ini mengenai terpenoid. Nah, sebenarnya selain keempat metabolit sekunder yang sudah kita pelajari yakni flavonoid, kemudian ini terpenoid, ada glikosida, dan kemudian ada alkaloid. Sebenarnya masih banyak sekali ya metabolit sekunder yang terdapat di alam, terutama yang terdapat pada tanaman. Namun yang dominannya yang keempat ini ya, termasuk yang paling banyak dipelajari, yang sudah bisa diisolasi, dan yang sudah diketahui manfaatnya sebagai obat ya. Oke, terpenoid ya. Ini ya, a class of natural compound ya, termasuk golongan senyawa bahan alam ya. Nah, ini dia dari strukturnya, terpenoid ini mengandung hidrokarbon lebih dari satu ya. Hidrokarbon itu CH ya. Ini ya, CH, kemudian ini dia mengandung unsur CH-nya lebih dari satu, dan biasanya terpenoid ini terdiri dari unit-unit isopren ya. Ini ya, unit-unit isopren. Isopren itu C5H8 ya, karbonnya 5, hidrogennya 8. Sehingga disebut dengan terpenoid. Jadi jumlah isoprennya banyak isoprenoid sehingga disebut terpenoid. Nah, rumus molekul dari terpenoid ini C5H8N karena dia tadi terdiri dari isopren yang lebih dari satu ya. Jadi kalau misalnya isoprennya 2, C5H8 dikali 2 berarti C10H16 ya. Kalau isoprennya ada 4, C5H8, N-nya 4, berarti karbonnya ada 20, hanya ada 32 ya. Dan seterusnya. Selanjutnya keberadaan terpenoid ya. Jadi terpenoid ini di alam itu umumnya terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi, yang ini ya, tumbuhan tingkat tinggi, organisme laut, dan feromon pada serangga. Jadi kalau misalnya pada alkaloid kita dapat mengenalinya berdasarkan rasanya yang pahit. Kemudian pada flavonoid kita dapat mengenalinya dari warnanya karena flavonoid itu bertanggung jawab terhadap warna pada tanaman. Nah, pada terpenoid ini dia memiliki bau yang khas ya, sehingga terpenoid ini juga merupakan komponen utama penyusun pada minyak sirih. Oke, sifat fisika kimia dari terpenoid, karena terpenoid ini merupakan unsur utama atau komponen utama penyusun minyak sirih, maka sifat fisika kimianya juga tidak jauh berbeda ya dengan minyak sirih. Jadi dia kalau dia diisolasi maka bentuknya itu berupa cairan ya, cairan tidak berwarna, dan apabila teroksidasi warnanya berubah menjadi gelap. Ini mirip dengan sifat fisika kimia dari minyak sirih ya. Minyak sirih itu juga dia gampang sekali teroksidasi, dan apabila teroksidasi umumnya minyak sirih itu warnanya berubah ya menjadi gelap. Kemudian dia punya bau yang khas ya, sama seperti minyak sirih yang memiliki bau yang khas. Kemudian indeks biasnya tinggi, kebanyakan berupa optik aktif, kemudian larut dalam pelarut organik seperti ether dan alkohol. Ini manfaatnya nanti kalau kita mau menyari terpenoid ya. Kemudian berupa senyawa tidak jenuh atau unsaturate, dan umumnya berupa rantai terbuka. Baik, ini selanjutnya yaitu mengenai pembagian terpenoid ya. Jadi umumnya terpenoid itu dikelompokkan berdasarkan jumlah isopren yang dimilikinya. Jadi misalnya ini monoterpenoid ya. Monoterpenoid itu dia memiliki 2 isopren. Sesquiterpenoid dia punya 3 isopren, diterpenoid punya 4 isopren,
triterpenoid punya 6 isopren, tetraterpenoid punya 8 isopren. Nah, apabila senyawa golongan terpenoid memiliki lebih dari 8 isopren, maka disebut dengan politerpen atau politerpenoid. Tadi isoprennya berapa tadi? C5H8 ya. Jadi kalau misalnya ada 4 isopren, maka menjadi C5H8 dikali 4 ya. Jadi jumlah karbonnya ada 20 dan jumlah hidrogennya ada 32. Oke, kemudian ini manfaat dari terpenoid ya. Jadi umumnya senyawa golongan terpenoid ini punya efek antibakteri dan antimikroba. Misalnya rempah-rempah ya. Rempah-rempah itu kan punya bau yang khas ya. Nah, bau yang khas itu umumnya berasal dari senyawa terpenoid. Nah, senyawa terpenoid ini salah satu yang sudah dapat dibuktikan itu efeknya sebagai antimikroba dan antibakteri. Nah, ya, kenapa? Kemudian kenapa juga misalnya makanan yang mengandung kaya akan rempah gitu, biasanya dia lebih awet ya. Salah satunya karena memang rempah itu mengandung senyawa terpenoid yang dapat sebagai antibakteri dan antimikroba, sehingga makanannya nggak cepat basi ya. Kemudian yang lain yaitu sebagai dia memiliki efek sedatif ya. Sedatif itu artinya efek yang bikin ngantuk ya, atau efek tidur gitu. Ini hubungannya dengan minyak atsiri ya. Biasanya memang minyak atsiri itu efeknya itu sebagai relaksan atau untuk relaksasi, kemudian sedatif, dan hubungannya dengan sistem saraf itu umumnya efek dari minyak atsiri. Kemudian juga beberapa ada terpenoid yang bisa berfungsi sebagai ekspektoran atau pengencer dahak. Contohnya ini terpenoid yang terdapat pada bunga sepatu ya. Kemudian ini juga mencegah gigitan serangga. Ini terpenoid yang terdapat pada daun serai, baunya itu ya. Bau daun serai itu biasanya serangga nggak suka ya, sehingga digunakan sebagai ini ya, untuk mencegah gigitan serangga. Kemudian bagaimana untuk identifikasi terpenoid? Nah, kalau kita mau identifikasi terpenoid hanya berdasarkan uji kualitatif atau hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya terpenoid, ya ini ya, dengan screening fitokimia, yaitu ini sampelnya ditambah asetat anhidrat, kemudian ditambah asam sulfat pekat. Nah, apabila dia positif mengandung terpenoid, maka dia berwarna merah ya. Ini, oke. Nah, untuk mengecer sampel bisa ditambah dengan kloroform. Ini identifikasinya. Bisa juga sih dengan kromatografi lapis tipis ya. Kemudian nanti dihitung nilai RF-nya ya. Tapi yang paling gampang sih ini, screening fitokimia untuk identifikasi terpenoid dengan menambahkan asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Nah, kemudian ini ya, apakah semua jenis terpenoid terdapat pada minyak atsiri? Enggak ya. Jadi umumnya terpenoid yang termasuk golongan monoterpenoid, diterpenoid, dan sesquiterpenoid itu yang komponen utamanya minyak atsiri. Nah, politerpenoid itu komponen utama penyusun lateks atau karet ya. Jadi tidak semua sub golongan terpenoid itu sebagai komponen utama penyusun minyak atsiri. Monoterpenoid tadi terpenoidnya isoprennya ada berapa tadi? 1 ya. Di terpenoid tadi isoprennya ada 4, kemudian sesquiterpenoid tadi isoprennya ada 3 ya. Nah, contoh-contoh lainnya misalnya tadi tetraterpenoid dan lain-lainnya itu kalian bisa cari ya. Contoh senyawa terpenoid ini terdapatnya pada apa saja sih ya? Silakan dicari. Kemudian ini perlu saya tambahkan juga tadi ya, untuk struktur dari terpenoid itu umumnya berupa rantai terbuka ya. Jadi jadi ini biasanya senyawa golongan terpenoid itu misalnya diterpenoid ya, diterpenoid berarti punya 4 isopren, maka nanti ini isopren itu ini ya, C5H8, kemudian nanti di sampingnya sini berikan lagi C5H8, C5H8, C5H8. Jadi dia umumnya berupa rantai yang panjang ya. Semakin banyak isoprennya, semakin panjang rantainya. Oke, saya rasa itu saja yang perlu
yang penting diketahui ya dari terpenoid. Nanti selanjutnya kita bahas terpenoid ini di bahasan minyak sirih di video selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.